Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Musyafa dari kelas 10 TKRO 2. Saya akan mempresentasikan tentang refrigeran atau pengkondisian. Pengertian refrigeran. Refrigeran adalah media pemindah panas, yaitu senyawa yang bersirkulasi pada sistem AC untuk menghasilkan efek pendinginan. Refrigeran yang dipakai pada kendaraan sekarang ini adalah HFC 134A yang tidak merusak lapisan ozon karena tidak mengandung klor. Sifat HFC 134 sendiri pada tekanan atmosfer air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Kalau HFC 134A dilepaskan ke udara, maka secara cepat akan menguap dan mengambil panas dari udara sekitarnya. HFC 134A juga akan secara mudah mengembun kembali menjadi cair pada kondisi tekanan tertentu dengan melepaskan panas ke sekelilingnya. A. Heater. Heater atau pemanas yang menggunakan air panas umumnya digunakan pada kendaraan dan terdiri dari komponen-komponen seperti water valve, heater core, dan blower. Water valve. Water valve dipasang pada sirkulasi air pendingin mesin dan mengatur jumlah air panas yang masuk ke heater core. Water valve dioperasikan dengan menggerakkan kontrol lever atau tuas pada kontrol panel. 2. Heater core. Konstruksi heater core pada umumnya terdiri dari fin, dan tube. Sebuah model baru heater core diperkenalkan yang terdiri dari lubang-lubang pada led. Hal ini untuk meningkatkan mutu kerjanya. 3. Blower. Blower berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar atau ruang penumpang ke heater dan evaporator yang selanjutnya ke ruang penumpang. Blower terdiri dari motor dan fan. Umumnya motor yang digunakan adalah tipe Ferrite dan fan tipe Sirocco. B. Air conditioner. Air conditioner itu adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk 1. Mengatur suhu udara, 2. Mengatur sirkulasi udara, 3. Mengatur kelembapan udara, dan 4. Mengatur kebersihan udara. Air conditioner mempertahankan kondisi udara baik suhu dan kelembapannya agar nyaman dengan cara sebagai berikut. 1. Pada saat suhu ruangan tinggi, air conditioner akan mengambil panas dan udara sehingga suhu di ruangan turun. 2. Bersamaan dengan itu, kelembapan udara dikurangi sehingga kelembapan udara dipertahankan pada tingkat yang nyaman. 2. Unit pendingin. Unit pendingin terdiri dari 3 bagian utama, yaitu expansion valve. Setelah melewati receiver, cairan refrigeran dialirkan ke orifice, lubang kecil yang tiba-tiba membesar dan disebut expansion valve. Ada 2 macam expansion valve, yaitu 1. Tipe constant pressure atau tekanan tetap, dan 2. Tipe thermal atau sensor panas. Expansion tipe thermal lah yang banyak digunakan pada AC mobil. Expansion valve ini akan mengatur jumlah aliran refrigeran yang akan diuapkan di evaporator. Akibat dari pengaturan aliran refrigeran ini, maka suhu ruangan dapat diturunkan berdasarkan beban panas yang ada pada evaporator. Jumlah aliran refrigeran yang melewati expansion valve ditentukan oleh gerakan turun naik valve. Evaporator. Penggunaan evaporator berlawanan dengan kondenser, wujud refrigeran sebelum diekspansi 100% berbentuk cairan. Akibatnya secara cepat tekanan turun, refrigeran mulai menguap dan selanjutnya menyerap panas dari udara yang dilewatkan melalui fin pendingin pada evaporator sehingga udara menjadi dingin. Evaporator dibuat dari aluminium dan ada 3 jenis evaporator. 1. Evaporator tipe flat fin, 2. Tipe serpentine fin, dan 3. Tipe draw cap. Seperti kondensor, konstruksi evaporator sangat sederhana, tapi evaporator ialah komponen paling penting pada sistem AC. Yang ketiga, C, drain pan. Fungsi drain pan ialah untuk mengumpulkan air yang diembunkan oleh evaporator dan membuangnya keluar.
3. Kondensor. Kondensor digunakan untuk mendinginkan gas refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi dan merubahnya menjadi cairan refrigeran. Jumlah besar panas dilepaskan ke udara bebas melalui kondensor. Ada beberapa model yang dilengkapi secara khusus dengan fan untuk kondensor. 1. Tipe kondensor untuk memperbaiki unjuk kerja pendinginan dan mengurangi berat serta ukuran kondensor. Beberapa tipe baru kondensor telah dikembangkan, antara lain sebagai berikut. 1. Tipe single pass atau aliran tunggal. 2. Tipe tripesek atau aliran ganda. 3. Tipe tripesek atau aliran ketiga. Dan keempat, tipe multipesek. Khusus untuk sistem ACR 134A, sirkulasi refrigeran pada AC mobil. 1. Pada keluaran kompresor, discharge kompresor, refrigeran bersuhu bertekanan tinggi mengandung panas yang diserap oleh evaporator dan panas yang dihasilkan oleh kompresor pada langkah tekan. 2. Gas refrigeran ini mengalir ke kondensor. Di dalam kondensor diembunkan menjadi cairan refrigeran. 3. Cairan refrigeran ini mengalir ke receiver. Di receiver cairan disaring dan disimpan sampai evaporator membutuhkan refrigeran untuk diuapkan. 4. Expansion valve merubah cairan refrigeran menjadi bersuhu dan bertekanan rendah dengan bentuk kabut atau spray. Yang kelima, refrigeran bersuhu dan bertekanan rendah tersebut masuk ke evaporator. Di evaporator, refrigeran menguap dan mengambil panas, dan udara yang hangat dilewatkan di evaporator. Ini adalah salah satu contoh gambar sirkulasi refrigeran pada AC mobil. Nah, itu adalah salah satu gambar sirkulasi refrigeran pada AC mobil. Kesimpulannya, refrigeran adalah alat pendingin untuk bagian dalam mobil. Di atas tadi adalah dasar-dasar dari refrigeran. Kritik dan saran saya untuk refrigeran ini, refrigeran adalah alat pendingin untuk mobil. Refrigeran jangan digunakan terus-menerus karena penggunaannya boros. Saya hanya menyampaikan dasarnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Itu saja yang saya presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When it hurts, but it hurts so